أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati para alimil ulama, para kiai, para asatidz di lingkungan Puri Cendana Blok E. Mudah-mudahan beliau semua guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati para penisbuh Blok E dan juga Ketua Majelis Ta'lim Al-Istiqomah. Mudah-mudahan semuanya pada istiqomah sesuai nama majelis taklimnya. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, Pak RW, Pak RT, ada Pak RW-nya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok jadi lurah. Pak RT ada Pak RT? Ada. Mudah-mudahan Pak RW, Pak RT diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini menambah-nambah ilmu. Karena perkumpulan seperti ini kita sangat sulit untuk menyelenggarakannya. Enaknya kalau jam segini apa, Bu? Tidur. Bapak jam sekarang nonton bola, ya, lagi rame tuh. Lagi rame nonton bola, jam segini mah tidur, Bu. Tapi berhubung kita ada iman terhadap Allah, dengan kajian yang setiap hari Kamis malam Jumat, mudah-mudahan kita istiqomah. Nah, ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini. Jalan kaki apa naik motor, Bu? Ada naik motor. Pahalanya lumayan besar, Bu. Setiap kita melangkahkan satu kaki, melangkahkan dua kaki, Allah catat 10 kebaikan untuk kita yang melaksanakan tolabul ini. Bagaimana yang pakai motor pahalanya? Sama, dapat juga, dihitung sama Allah dari mulai pentil ke pentil, Bu. Tuh. Motor dihitung sama Allah. Kalau kita langkah kaki, kalau pakai motor dihitung per pentilnya. Tuh, sama, ya. Nggak dibedakan sama Allah Subhanahu wa taala, ada hitungannya.
Nah, ini nikmat dari Allah yang sangat luar biasa. Nikmat sehat. Dengan sehat kita bisa silaturahmi. Dengan sehat kita bisa tolabul ilmi. Dengan sehat kita bisa sholat berjamaah. Dengan sehat kita bisa berkumpul-kumpul, ya. Sangat luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, air laut yang ada di lautan dijadikan pena, dijadikan mansinya untuk menghitung nikmat Allah. Pohon-pohonan yang ada di alam dunia dijadikan pensilnya untuk menghitung nikmat Allah. Daun-daunan yang ada di alam dunia untuk dipakai mencatat hitungan nikmat dari Allah. Tidak akan terhitung nikmat dari Allah. Yang ada kita habis umur daripada kelar menghitung nikmat Allah. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah? Syukur secara lugat cukup mengucapkan kalimat alhamdulillah. Bu, berapa kali sehari mengucapkan alhamdulillah? Kehitung apa enggak pernah? Enggak kehitung. Alhamdulillah. Setiap kita selesai melakukan pekerjaan kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Beres nyampe di rumah ngucap alhamdulillah. Beres nyuci piring alhamdulillah. Beres nyuci pakaian alhamdulillah. Beres ngejemurin alhamdulillah. Habis aktivitas semua kita ngucapin alhamdulillah. Ini secara lughahnya mensyukuri nikmat dari Allah. Jangan ketemu habis makan doang kita alhamdulillah. Habis makan baru alhamdulillah. Saking nikmatnya itu. Nah, kita kadang-kadang ketemu seperti itu doang, ya. Semua aktivitas kita, sehabis aktivitas kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Nah, bersyukur terhadap Allah secara istilahnya. Kita melaksanakan tolabul ilmi ini adalah tanda syukur kita kepada Allah. Berjalannya kaki menuju tolabul ilmi ini syukur terhadap Allah. Sesudah kita nyampe di majelis taklim, kita membaca sholawat, mendengarkan bacaan Al-Quran. Di majelis taklimnya alhamdulillah ada air. Tuh, ini airnya berwarna tuh. Ya, ada putih, ada coklat. Coklat apa ya? Kopi. Teh. Kita ada makanan. Ini makanan cuma saya doang Pak ya? Ya. Yang lainnya enggak ada. Ada. Apa udah habis? Oh, belum ya, belum. Makan aja Bu, nggak apa-apa. Sambil dengerin kita ngaji ya. Biar gak ngantuk, Karena kalau ngaji itu ya tempatnya ngantuk Bu. Yang biasa kita nggak ngantuk, kalau di tempat pengajian langsung ngantuk gitu. Dikipas-kipasin ya sampai sembriwing angin, datang tuh setan ke mata. Oh, itu udah kita nunduk, kirain dengerin, ternyata ngiler. Ya, itu. Apalagi di sholat Jumatan, Pak ya, ya. Kadang-kadang yang sholat Jumatan nggak tahu yang khutbah ngebahas apa. Tanya dah Bu sama bapaknya.
Ya. Habis sholat sunat masuk ke masjid, sholat sunat, habis itu adzan, khutbah, baru naik, kita sudah begini, udah nunduk, kirain ngedengerin, udah bablas, tahu-taunya komat, ya, tahu-taunya udah komat. Itu makanya saking nikmatnya kita bersyukur terhadap Allah. Coba kita diberikan nikmat, ya Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini syukur terhadap Allah. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur terhadap Allah. Kalau kita sering bersyukur terhadap Allah, nikmat-nikmat Allah akan terus diberikan kepada kita semua, ya. Makanya kita terus bersyukur. Karena apa? Nikmat dari Allah ini kalau kita bayangkan, kita enggak kebayangkan nikmat dari Allah. Dengan kita tangan aja, Bu. Nikmat, jangan menghitung nikmat-nikmat yang lain. Nikmat di anggota badan kita aja, Bu. Kita sudah enggak terhitung nikmat dari Allah. Nikmat jalan kaki, enak enggak, Bu? Enak. Coba kita jalan kalau pakai tongkat. Lah, enggak enak. Apalagi didorong-dorong. Nikmat kita punya tangan, langkah kaki, tangan pun juga gerak. Nikmat. Nikmat kita punya mata. Nikmat enggak, Bu? Lihat saya nikmat enggak? Jelek amat katanya ini Ustaz. Nikmat. Nikmat mata ini yang sangat luar biasa dari Allah. Apa yang kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat mata ini? Kadang-kadang kita kalah sama orang yang tidak melihat. Orang yang tidak melihat sampai hafal Quran 30 juz. Kita yang belotot udah hafal berapa, Bu? Ya. Udah berapa juz, Pak? Kita yang normal, ini normal nih. Pendengaran kita normal. Nikmat dari Allah, mata kita seluas memandang. Kita sudah hafal berapa juz? Juz. Kita mah juznya juz jambu, juz mangga, ya, juz alpukat, gak tahu juz Al-Quran mah. Nah, ini nikmat dari Allah. Kita tidak hafal Al-Quran, atau kita baca-baca Al-Quran. Sehari semalam berapa juz kita baca, Pak? Nah, bapaknya diam baik. 2 lembar. Jujur aja, Pak, jujur aja udah. 2 lembar, kalau kita tiap sholat 2 lembar udah berapa lembar tuh? Ya, 1 juz dapat, Pak. Ini kita liatin aja kita Al-Quran dibaca. Ya Allah, pahalanya sangat luar biasa. Sekarang makalah sama HP. Setiap hari kita buka HP, yang diliatin HP. Ya, mau tidur di samping ada HP, bangun tidur yang dibuka, mau sholat bawa, pengajian bawa, pada bawa HP semua. Habis pengajian baru selfie kan, Bu, ya. Itu baru bikin status di Facebook. Alhamdulillah pengajian di Posyandu sudah kelar dengan sehat dan lancar semuanya. Begitu. Ya. Ini kita zaman sekarang. Dulu mah kita ngaji, ibu-ibu di tas itu bawanya Al-Quran.
Sama ya. Al-Quran, ada tasbih ya, ada majmu syarif ya, itu. Sekarang mah ada Quran, ada HP, ada HP nggak pernah kelihat, nggak pernah kelupaan, nggak pernah ketinggalan. Kita udah berangkat nih ya, udah berangkat, HP di rumah lupa, lah balik lagi ngambil HP. Beda dengan duit, ketinggalan di rumah buat infak, biarin dah, ntar aja. Nah itu begitu biasanya. Ini zaman sekarang memang sudah edan, kamu begitu ya, sudah begitu. Kita nikmati, disyukuri, nggak apa-apa. Kita memang zamannya seperti ini. Itu dakwah melalui handphone, itu kan, itu dakwah melalui, karena memang alat sangat canggih, gitu kan. Kita nggak punya HP, ribet juga kita hidup, gitu kan. Ada apa-apa, ada informasi, ada apa, gitu kan. Ada bencana, kita nggak tahu kalau nggak punya HP. Makanya harus punya HP. Udah pada beli bu, nenek-nenek nggak usah, ngapain beli HP ya, nggak paham. Tapi nenek-nenek sekarang mah gaul, soalnya semua punya Android ya. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah terhadap Allah. Ini nikmat bu. Kita istiqomahkan sesuai dengan nama pengajian Majelis Ta'lim Istiqomah. Setiap habis sholat ya minimal baca Quran kita 1 ain ya, 1 ain. Ketemu ain tuh, kita ketemu ain habis sholat, ketemu ain habis sholat, gitu kan. Kalau enggak 1 juz itu sangat luar biasa bu. Kalau kita habis sholat 1 juz, 5 kali sholat kita sudah dapat 5 juz. Tuh. Alhamdulillah. Seminggu hatamu 30 juz. Ya. Itu apa? Tanda syukur kita terhadap Allah, dan kita punya mata, punya mata. Tuh. Jangan dipakai maksiat terus matanya. Kita pakai untuk ibadah terhadap Allah, karena ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita punya telinga, bisa mendengarkan Al-Quranul Karim, bisa mendengarkan kita baca sholawat, bisa mendengarkan kita bacaan-bacaan sintuturor, baca-bacaan rawi, baca-baca maulid. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istiqomahkan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam beribadah terhadap Allah, istiqomah dalam bermasyarakat yang baik. Karena menuju istiqomah itu satu, kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik, bergaul dengan orang-orang ahli ibadah. Kalau kita bergaul dengan orang ahli ibadah, kita pasti akan terbawa ikut ibadah. Dan kalau kita bergaul dengan orang yang tidak mau beribadah, tidak mau melaksanakan ibadah terhadap Allah, tidak mau berkumpul di majelis taklim, kita tidak akan mau berkumpul juga. Karena pergaulan. Jadi carilah pergaulan yang baik, pergaulan yang kira-kira membawa kita untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah. Dan kita di dalam melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istiqomah itu memang susah, Pak. Istiqomah itu susah. Kita pengen berjamaah setiap waktu, kita nggak bisa ya Pak ya. Kadang kita zuhur masih di kantor ya, asar kita sedang di perjalanan, kan begitu ya Bu ya.
Itu. Jadi nggak bisa istiqomah. Mungkin yang sudah tua, yang sudah pensiun, nih aki-aki, ya nenek-nenek yang sudah tua, yang sudah pensiun, baru kita bisa istiqomah. Minta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa terhadap Allah agar supaya kita bisa istiqomah. Berdoa itu jangan minta duit mulu, apa Bu? Ya. Jangan minta duit mulu kita berdoa. Berdoa untuk kebaikan kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk kesembuhan kita, berdoa untuk kesehatan kita, berdoa untuk keistiqomahan kita dan ibadah terhadap Allah. Kita mau kemana lagi? Tujuan hidup kita ini mau kemana, Bu? Bu mau kemana, Bu, habis hidup? Hah? Pulang ke rumah. Ibu kalau pulang seneng gak? Gak senang banget, Bu, kalau pulang. Ini habis pengajian, oh girang, karena pengajian mah pegel. Kalau pulang cepet banget, girang kita mau pulang. Nih kita habis bulan suci Ramadan, Bu, kita mau pulang kampung. Kita seneng gak, Bu? Seneng kita mau pulang kampung. Apa aja kita siapin? Duitnya sudah kita kumpulin dari bulan suci Ramadan, dari tanggal 1. Gajian bapaknya diambil sama ibunya. Tuh, kumpulin buat nanti pulang. Ada ikan, bawa pulang. Ya. Ada buah-buahan, dibawa pulang. Mobil penuh dengan oleh-oleh kita untuk apa? Pulang. Ini tujuan kita. Habis dari dunia ini kita pulang. Kemana? Akhirat. Kita pulang ke akhirat. Senang gak, Bu? Gak, iya. Senang gak, Pak? Ya. Kayaknya senang gak senang ini ya. Ya. Kalau kita persiapan amal ibadah yang banyak, insya Allah kita senang. Karena di sana kehidupan yang abadi, tidak ada kematian. Di alam dunia umur kita ya paling berapa puluh tahun, ya. Nabi aja 63. Di sini ada yang 63. Pak Haji udah berapa, Pak Haji? Udah ada 70. Loh. Cuma 60 umur kita, 63. Kita mau nunggu apa lagi? Tinggal kita perbanyak amal ibadah kita terhadap Allah. Di sana alam yang sangat abadi. Kita di sini di alam dunia hanya diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Makanya kita niatin ibadah, mencari rizki, mencari duit, kita niatin untuk ibadah. Tolabul ilmi, apalagi kita niatin ibadah. Turun dari rumah kita mencari rezeki, niat bismillah, tawakkaltu 'alallah, niat ibadah. Apapun hidup kita di alam dunia ini, kalau kita niatin jadi ibadah, insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup kita ini jangan sia-sia. Sia-sia apa itu seperti apa? Kita hidup sekian tahun tapi kita nggak pernah tahu yang namanya sholat. Masih ada nggak ibu itu, Bu? Ada, Bu. Ya, ada yang masih begitu. Dia tahu masjid tapi nggak tahu mana pintu masjid. Itu tahu masjidnya gede-gede, di Puri Cendana banyak masjid. Itu.
tapi pintu masjidnya dia nggak tahu. Makanya setiap Allah manggil kita melalui muadzin, dia nyantai-nyantai aja, nggak pernah merasa dipanggil sama Allah. Tapi kalau orang yang beriman terhadap Allah dengan panggilan Allah melalui azan, sedang apapun aktivitas kita, kita langsung berjalan menuju rumah Allah. Banyak orang yang seperti itu. Hidup kita jangan sia-sia. Ya, harus berarti kehidupan kita untuk menghadapi hari akhiratnya Allah. Perbanyak kita ibadah. Jam 9 ya. Ya, lanjut nggak Bu? Lanjut. Katanya nyampe setengah 9. Jadi jangan lama-lama ngaji mah. Pendek itu ya, panjang juga ke sono. Ya, pendek kita bahas kehidupan kita sama akhirat, panjang pun kita begitu, pahalanya sama ya. Sebentar panjang, pahalanya kita sama. Yang penting kita bisa silaturahmi, dapat ilmu, dapat berkah, dapat berkah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja takut kemalaman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, banyak duit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal pulang nanti ke hadapan Allah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Ustadz Syarif Hidayatullah yang telah memberikan ilmu dan pencerahannya, mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan dan beliau berikan kepada kita bermanfaat untuk kita semua, menjadikan tambahan ilmu, menjadikan tambahan kekuatan kita untuk selalu istiqomah menuntut